Seseorang yang mengafirmasi bahwa Nabi terakhir itu sudah hadir di dunia itu orang Kristen. Ibnu Ishaq menyatakan satu orang Kristen dari Habasyah beserta selainnya gitu ya. Iya. Nah dia itu juga kemudian melihat Rasulullah SAW kecil dan langsung menatap dengan seksama, meneliti sampai Halimah itu khawatir. Dan kata orang Habasyah tadi dari Ethiopia, dia bilang nanti kalau sudah besar kami akan bawa anak ini ke kerajaan kami karena dia akan jadi orang besar. Dikatakan bahwa Najasyi ini seorang yang mengimani sebagaimana yang Muslim imani terkait sifat-sifat Yesus. Artinya tidak meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Taslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Taslih dimanapun antum berada, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam program Bincang Faedah yang insya Allah setiap pertemuannya atau setiap episodenya akan selalu ada ilmu baru untuk kita semua, ataupun kalau sudah kita pernah tahu mungkin itu sebagai pengulangan atau murajaah, sebab ilmu yang diulang-ulang dia akan kuat dan ilmu yang diamalkan dia akan manfaat. Salawat dan salam kepada Rasul Muhammad SAW serta para keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau, menapaki jalan-jalan perjuangan beliau dan membaca sirah perjalanan hidup beliau hingga yaumul qiyamah. Kali ini teman-teman sahabat Taslih sudah ada bersama kita semua di studio salah seorang ustadz kita, ada Ustadz Wisnu hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau menyempatkan untuk menyapa kita dari studio ini langsung. Insyaallah beliau ini ghaniyun anit ta'rif, sebenarnya tidak perlu dikenali, tapi min bab amanah ilmiah gitu Ustaz. Jadi saya harus memperkenalkan setiap pemateri sedikit saja nubzah tentang beliau. Beliau salah satu pegiat sejarah. Banyak karya-karya beliau teman-teman bisa dapati di toko-toko buku ya Ustaz ya. Sudah banyak ya. Nanti mungkin Ustaz Wisnu juga bisa langsung menyebutkan sendiri judul apa saja, karena saya kurang hafal juga nih judul-judulnya nih. Ada tentang Zulkarnain, ada Khalid ya, tentang Khalid bin Walid. Apa The Art of War. The Art of War. Wah, itu salah nyebut lagi nih, kita kebanyakan makan nasi uduk kayaknya nih ya. Ya, baik. Insya Allah kita akan bincang santai di sore hari ini, karena spesialisasi beliau di sejarah dengan semua turunannya, maka kita akan bincang sejarah juga tentang apa nih Ustaz? Tentang apa yang Anda mau kasih, persilakan waktunya buat Ustaz Wisnu dulu. Ya, silakan Ustaz Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Selain bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat dan karunia, Ana juga mau berterima kasih kepada Ustadz nih. Alhamdulillah. Sudah berkenan Ana mampir. Ya, jadi apa tadi pertanyaannya? Kita akan bahas seputar apa nih Ustaz dari Ya, sebenarnya yang tema yang sentralnya adalah ahli kitab, Ustaz. ahli kitab. Ahli kitab. Baik. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tapi dalam konteks atau dalam perimeter sirah Nabi. Oh, Masya Allah. Ini menarik nih, karena biasanya dalam sirah Rasulullah itu yang diangkat cuma Rasulullah saja. Betul sekali. Bukan masalah sebenarnya, cuma masalah. ini memperkaya sebenarnya, memperkaya khazanah keilmuan tentang dari mana perspektif memandang sirah, khususnya ahli kitab. Iya, betul Ustaz. Gimana Ustaz? Isinya apa ya tentang ahli kitab? Jadi sebenarnya kalau sirah ini kan banyak, atau sirah ini kan banyak ke pintu-pintu Ustaz. Yeah. Ada yang ngambil dari Maghazi gitu ya. Betul. Bahkan dulu kalau nggak salah itu belum ada
dikotomi siroh atau maghazi gitu kan. Mereka satu kesatuan, baru di kemudian hari dipisahkan gitu. Terus tentang kehidupan tentunya Rasulullah SAW, dan juga kalau dari orientalis juga ambil dari aspek sosiokultural dan sejarah dan seterusnya. Nah, ahli kitab ini ternyata porsinya signifikan, Ustaz. Dalam Sirah Nabawiyah? Dalam Sirah Nabawiyah. Bahkan, nih Anda mulai dengan satu fakta. Ya. Seseorang yang mengafirmasi bahwa Nabi terakhir itu sudah hadir di dunia itu orang Kristen. Nah ini baru nih, kayaknya saya baru dengar. Ya, orang Kristen. Siapa Ustaz? Kalau sejarahnya sih mungkin bahasanya yang pertama kali mengkonfirmasi kenabian ya, menunggu-nunggu gitu. Yang mengafirmasi dari mengafirmasi ciri-ciri fisik atau fenomena alam. Nah, itu orang Kristen. Pendeta Bahira. Nah, ini menarik nih, Pendeta Bahira. Bahiro, ya. Bahiro. Sebenarnya Bahiro itu adalah gelar, bukan nama. Seperti ustadz atau pendeta ya, gitu. Nama aslinya siapa? Kayaknya kita penting juga nih cari nama aslinya, karena sampai enggak Ustaz, bentar, karena di kitab-kitab contoh saya lagi menghafal Urjuzah Mi'iyah seputar sirah kan. Itu saya cuplikan satu bait aja ya, kata wa zaka ba'da ami wasarana ketika setelah meninggalnya pamannya gitu kan. Maaf, kakeknya kan akhirnya Abu Talib. Summa Abu Talibinil ammu kafal khidmatahu thumma ila syabirahal wa dzaka ba'da ami 12 wa kana min amri Bahira mashtahar. Itu Bahira disebut. Iya, betul. Bukan nama aslinya. Betul. Tapi itu Bahira tuh ya yang pertama. Bahira itu nama semua pendeta dari Nasrani dalam bahasa Aramaik itu disebut Bahira. Ya, nah, namanya sih kalau sependek yang Anda tahu tuh namanya belum diketahui. Atau gitu. Belum ada catatan soal tapi itu. Malah terkenalnya Bahiranya aja seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya di sebelum Bahirah ini ada, kalau kita simak Ibnu Ishaq itu ada jadi ketika Rasulullah SAW masih berusia 6 tahun itu dibawa Halimah ke Makkah. Kata Ibnu Ishaq itu hilang Rasulullah itu, yang masih kecil itu hilang, terus panik kan. Halimah itu di usia beliau berapa? 5 atau 6 ya. Kemudian Halimah itu langsung menghampiri Abdul Muthalib dan mengatakan Muhammad hilang gitu. Nggak lama kemudian datanglah Waraqah ibn Nawfal membawa Muhammad yang masih kecil, kemudian diberikan kepada Halimah. Jadi itu singgungan Rasulullah SAW dengan ahli kitab itu sudah ada sejak beliau sangat belia, sebelum usia balik. Bahkan sebelum jauh dia diangkat sebagai nabi. Iya, betul. Berarti yang ini menarik ya dari sisi ahli kitabnya. Kemudian Bahira tadi ya di umur 6 tahun berarti ketika perjalanan bersama 10 sampai 12 tahun, Ustaz. Itu yang pertama perjalanan ke Syam? Iya. 10 sampai 12 tahun. Kemudian Ustaz, cuma Bahira yang tahu ketika itu? Sebelumnya ada satu kafilah dagang dari Habasyah. Ibnu Ishaq menyatakan satu orang Kristen dari Habasyah beserta selainnya gitu ya. Nah, dia itu juga kemudian melihat Rasulullah SAW kecil dan langsung menatap dengan seksama, meneliti sampai Halimah itu khawatir. Dan kata orang Habasyah tadi dari Ethiopia, dia bilang nanti kalau sudah besar kami akan bawa anak ini ke kerajaan kami karena dia akan jadi orang besar, digendong-gendong gitu. Itu cara mencirikannya itu dari apanya di usia yang sangat belia ketika itu? Kalau dari reportasenya beberapa karya sirah yang disampaikan beberapa ulama dalam karya sirah itu dari stempel kenabian. Tanda kenabian itu. Ya, misalnya dari dari hadis Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Samurah ya. Beliau berkata, "Ra'aitul khatama 'inda katifihi."
mithla baidatil hamamah yushbihu jasadah gitu. Ya. Aku melihat stempel cincin, stempel kenabian di pundak beliau seperti burung merpati. Telur burung. Telur burung ya. Telur burung. Merpati kayaknya. Yushbihu jasadah artinya menyerupai jasad beliau, dalam arti kata Imam Nawawi warnanya tuh menyatu sama tubuhnya Rasulullah SAW. Oke. Berarti itu ya Itu satu. Yang kedua juga mungkin fenomena alam, Ustaz. Jadi ketika Bahirah itu melihat dari kejauhan, itu awan tuh menaungi, terus pohon juga merunduk dan seterusnya. Ada perbedaan reportase, tapi intinya fenomena alam itu ditangkap oleh Bahirah. Nah, bahwa ini beda sendiri nih. Gitu. Antara ini bukan orang biasa nih, karena tadi batu, kemudian awan, pohon. Jadi, nah itu bisa dijadikan ciri mereka mencirikan ya dari sisi ini kayaknya Nabi akhir zaman. Apa memang tertulis di kitab-kitab mereka? Nah, memang ini apakah ia tertulis di dalam kitab-kitab di sisi ahli kitab secara eksplisit atau tidak? Ini jadi perdebatan yang sangat panjang sebenarnya. Tentu pada hari ini mereka menolak gitu ya. Tetapi meskipun mereka itu menolak dan mengatakan bukan seperti ini takwilnya, sebenarnya masih terasa sisa-sisanya. Karena setelah Rasulullah SAW wafat di abad 9 sama abad 10 itu ada revisi besaran dari literatur Alkitab gitu ya. Nah, tapi masih terasa sampai sekarang gitu. Masih dapat ditelisik dan dilacak. Berarti ternyata ahli kitab ini juga ya sudah mengakui kalau ada seorang nabi di buku-buku mereka mereka tentang keberadaan apa sih Seth, kalau di bahasanya Injil itu nubuat apa istilahnya? Ya semacam nubuat atau profesi ya, profesi. Jadi tapi kebanyakan nubuat itu ada dalam kitab Taurat, Ustaz. Malah di Taurat ya, bukan Injil. Taurat. Kalau kita lihat di literatur sirah atau bahkan di dalam tafsir-tafsir mufasir gitu, Ustaz. Itu mostly dari Taurat. Tapi bukan berarti di Injil tidak ada. Tapi pokoknya di Taurat. Karena kan Injil sebenarnya menginduk pada Taurat. Oh iya. Ya, maksudnya di kolima baina ya ada Taurat wa Injil. Nah, dua-duanya itu mengandung atau mengabarkan tentang Rasulullah SAW, baik namanya, sifat-sifatnya, bahkan kondisi atau geografis Nabi itu muncul sampai sedetail itu. Adapun ketika kita tidak dapat menemukannya dalam bentuknya yang sangat jelas pada hari ini, nah itu sudah terjadi sensor secara terstruktur, kata sebagian ulama begitu. Ulama juga menyadari itu, Ustaz? Menyadari. Cuman yang menarik, Ustaz, ada satu ulama, Ibnu Qutaibah ya, dari di Abbasiyah itu di. Beliau ini pernah mengutip satu pasal dari Perjanjian Lama di Kitab Kejadian. Kitab Ulangan. Ibnu Qutaibah mengutip itu dalam karya beliau. Ya, beliau sebenarnya anak lihatnya dari Ibnu Jauzi sih, Al-Wafa sih ya. Yang beliau mengatakan, Ibnu Qutaibah mengatakan gitu ya. Menukil ya, beliau menukil. Bahwa seorang nabi akan muncul di tengah kalian seperti engkau ini, gitu. Seperti engkau maksudnya seperti Musa. Nah, gitu. Dan ketika Ibnu Qutaibah mengutip itu, kalau kita lihat di Kitab Ulangan bab 18 pasal 18 itu masih ada ayat itu. Ada perbedaan redaksi sedikit tapi nggak terlalu banyak. Wah, menarik sih gitu. Gitu. Nah, artinya nubuat itu sudah sampai sekarang pun masih dapat ditelisik beberapa tempat di Alkitab. Menarik. Tadi kan kita bicara di zaman antum mulai dengan yang pertama kali mengafirmasi ya bahasanya bahwa Nabi itu adanya muncul Nabi terakhir itu malah dari orang Nasrani. Bahira itu Nasrani kan?
Nasrani, mazhabnya Nestorian, Allahu a'lam. Nestorian tuh masuk mana? Nestorian ini mazhab yang memang ditahzir oleh Wih, mantap juga ada tahzir-tahziran ini. banyak banget Ustaz, malah parah banget. Termasuk yang ditahzir oleh gereja-gereja ortodoks di Syam. Sehingga Di zaman itu. di zaman itu, Di zaman sehingga banyak para pemuka ahli kitab yang melarikan diri ke Persia dan salah satunya ke daerah Jazirah Arab wilayah utara, termasuk yang ada di Bani Ghassan dan Bani Lakhmid. Ya. Kemudian di Persia Bani Lachem. Bani Lachem. Lachem ya. Kemudian Najasyi pun termasuk salah satu yang Nah itu Najasyi mazhabnya. kalau kata Ibnu Qayyim dalam Al-Hidayah Al-Hiwariyah kitabnya, lupa ya. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa Najasyi ini mengimani bahwa Yesus bukan Tuhan, sebagaimana diimani oleh Abdullah ibn Aryus. Nah, Abdullah ibn Aryus itu muncul di tafsir Ibnu Katsir sebagai seorang yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Baik. Dan itu juga disebutkan oleh Ibn Taimiyah dalam Al-Jawab. Dia semazhab dengan ini tadi, Bahira. Agak beda. Kalau Bahirah ini dia mazhab yang mengatakan bahwa Maria bukan bunda Tuhan, Maria bukan bunda Allah, kan gitu. Kan kita kalau dengar ahli kitab pada mengatakan Maria bunda Allah gitu ya. Iya. Dia menolak. Kenapa? Karena kalau bunda Allah itu kesannya Tuhan itu lahir dari rahim. Oh iya. Pasti. Namanya Theotokos katanya. Nah, Nestorian mengatakan bahwa Maria itu Christotokos, yaitu yang membawa dalam rahimnya Kristus. Nah, kalau Kristus bukan Tuhan, kan Jesus Christ gitu. Ya. Itu dari situ sih. Lalu tahzir tuh saat, wah diusir, dicabut dari Syam. Dari Syam. Akhirnya pada minggat semua. Minggat. Nah, gitu. Dan Bahirah ini kata sebagian muarikh atau sejarawan ya Nestorian, Nasturia dalam literatur kita. Iya, termasuk yang di Najran. Ya, Kristen kan banyak di Najran. Banyak, ya, di Najran tuh banyak. Ya. Nah, berarti secara ini ya, mungkin kalau kita bisa hitung dalam artian kita kasih angka gitu. Di zaman Nabi atau sebelum Nabi diangkat Nabi, kira-kira gini deh, di zaman Nabi, sebelum diangkat Nabi kan setahu saya tadi ada Bahira, ada satu lagi Siapa Ustaz? Warokoh, betul gak sih? Betul sekali. Warokoh bin Naufal. Ibn Naufal, ya, bin Asad ya. Masih saudaranya Ibunda Khadijah. Betul. Ada apa tuh dengan Warokoh di pandangan Antum? Nah, Warokoh ini satu orang cendekiawan yang luar biasa. Beliau kritis, Ustaz. Ketika melihat bahwa kaumnya di Makkah itu dan sekitarnya agama atau milah Ibrahim sudah punah dan sudah tidak dapat diharapkan lagi kemunculannya, kata beliau. Kan beliau langsung rihlah melakukan perjalanan ilmiah ke Syam sama Zaid ibn Amr dan sejumlah. Sampai di sana, sampai ke Mosul, Ustaz. Wih, jauh. Mosul jauh sekali. Mosul ini menarik, Ustaz. Jadi selain Warokoh, Zaid ibn Amr, Salman pun dari Persia sebelum ke Madinah, beliau singgah di Mosul. Oh. Dan Mosulnya kan Niniweh. Niniweh ya. Ninawe ya? Iya, Ninawe. Kalau bahasa Inggrisnya Niniweh. Nah, ini juga kota yang disebutkan oleh Adas di Taif ketika Rasulullah SAW di kebun. Ninawah ya, Ninawah bahasanya. Adas yang akhirnya dia ngasih anggur itu? Betul sekali. Kalau saya akhirnya masuk Islam itu Adas ya tadi? Masuk Islam. Oh ya, Adas. Masuk Islam ya. Dan dalam Al-Qur'an pun disebutkan secara isyarat kotanya Nabi Yunus yang jumlah penduduknya 100.000 lebih. Dalam Al-Qur'an lupa di surah apa, tapi disebutkan tentang kisah Nabi Yunus bahwa penduduknya itu 100.000 atau lebih gitu ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan. Nah, itu isyarat adalah masyhur di kalangan para ahli tafsir, yang dimaksud adalah Niniweh tadi atau Ninaweh ya. Jadi kota ini sangat misterius disebutkan dan bersinggungan dengan Al-Qur'an dan juga bersejarah lah. Sirah ya. Sangat-sangat bersejarah. Ya. Oke. So Warokoh adalah orang pertama yang mengafirmasi bahwa Muhammad SAW adalah benar seorang nabi. Karena ketika misalnya ketika Rasulullah SAW mengisahkan apa yang beliau alami di sebelumnya, turunnya wahyu, Warokoh berkata, hadza an-namus,
alladzi nazzalallahu ala Musa. Betul. Itu perkataan yang masyhur itu saya. Masyhur sekali dan itu di ada buku-buku. di hadis nomor 3 ya di Imam Bukhari. Nah itu beliau mengafirmasi dan itu legitimasi dari Waraqah bahwa beliau seorang nabi. Dan menariknya Waraqah ini kan bukan ahli kitab abangan. Ulamanya gitu. Oh, ulama Ustaz. Beliau kalau dalam redaksinya Imam Bukhari itu menulis kitab dalam bahasa Ibrani dan juga menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dan beliau juga udah berjalan ke Syam berguru hingga pulang menjadi seorang Nasrani gitu. Jadi perkataan beliau ketika beliau mengatakan engkau adalah nabi Namus, umat ini yang turun kepada engkau itu adalah An-Namus atau Jibril alaihissalam sebagaimana turun kepada Nabi Musa alaihissalam, itu adalah perkataan yang otoritatif dari seorang ulama Kristen di Makkah ya. Tapi dia otoritatif gitu. Bukan sembarangan orang. Sembarangan. Karena ada orientalis mengatakan begini. Ketika Nabi Muhammad SAW berjalan atau rihlah dagang ke Syam 2 kali, mereka menyangka atau mengklaim Al-Quran itu adalah yu'alimhu bashar, diajarkan manusia kepada Muhammad itu, jadi diajarkan manusia gitu kan. Dan kata orientalis ini maksudnya ketika ke Syam, Muhammad SAW bertemu dengan para pedagang ahli kitab, dan ahli kitab itu membacakannya siang dan malam. Jadi karangan manusia. Mentalakikannya. Iya, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi ajami. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Itu. Nah, jadi legitimasi atau testimoni dari Waraqah itu luar biasa otoritatifnya. Nah, ini kelimpungan juga para orientalis. Gimana cari celahnya? Cari celah sampai celahnya salah satunya adalah Khadijah ini orang Kristen sebenarnya. Berarti sebelum Waraqah Khadijah mengajarkan kepada Nabi. Wah, banyak Ustaz. Jadi muter-muter dalam sirah itu banyak pintu yang dimasuki oleh syubhat dari orientalis dan sebagian misionaris. Nah, ini pentingnya mengapa kita membahas ahli kitab dalam perimeter sirah Nabi. Jadi kalau kita dengar sejarah ahli kitab bukan tentang debat seperti Ahmad Didat rahimahullah atau Dr. Zakir Naik hafizahullah, tapi juga lebih komprehensif, lebih holistik, yaitu singgungan Nabi secara intens sampai beliau wafat. Betul. Nah, tadi kan udah minimal 2 orang ya Ustaz ya. Tadi ada Buhaira atau Bahira, ada Waraqah bin Nawfal yang tadi lumayan otoritatif, bahkan sangat otoritatif. Karena orang yang ngomong ini ulamanya dari Nasrani. Ulama Nasrani. Sehingga ini sebenarnya sangat-sangat kuat ya untuk dibantah, artinya oleh orang-orang yang tadi Anda sebut ya, orientalis mau masuk dari celah mana, mereka malah kebingungan sendiri. Nah, setelah itu misalkan akhirnya beliau kan diangkat jadi nabi. Nggak jauh setelah itu, apakah masih ada bersinggungan? Karena setahu saya, yang setelah beliau diangkat jadi nabi itu paling nggak ketemunya sama Najasyi. Yang saya ini setelah mungkin dari perspektif antum, apakah ketemu selain Najasyi setelah diangkat jadi nabi dengan bersinggungan dengan ahli kitab maksudnya, atau memang ya Najasyi kemudian dari Najran doang gitu? Apa gimana Ustaz? Ya, jadi yang memang ada beberapa rangkaian pertemuan meskipun sebenarnya terkadang dalam sirah Nabi itu tidak terlalu banyak mengulas tentang derajat sebuah hadis dalam telusuran misalnya isnad gitu ya Ustaz. Meskipun yang nulis itu sama, beliau menulis sirah Nabi juga beliau seorang ahli hadis. Tapi ketika beliau menulis sirah agak lentur kayak Ibnu Katsir kan seorang ahli hadis. Betul. Beliau punya Al-Fusul. Ya, Fusul fi Siratul Rasul, Ibnu Katsir ya. Tapi agak lentur. Nah, memang kalau Najasyi, yang salah satu yang paling fenomenal ini tentang Najasyi. Najasyi ini seorang yang kata Ibnu Taimiyah, ini saya sebutkan dalam buku yang terakhir tentang Maryam dan keluarga Imran, dikatakan bahwa Najasyi ini seorang yang mengimani sebagaimana yang Muslim imani terkait sifat-sifat Yesus. Artinya tidak meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan atau Trinitas. Makanya ahli kitab yang model seperti itu lebih dekat kepada menerima ajaran Rasulullah SAW. Karena sebenarnya
Banyak kesamaan. Sebagian, kita katakan sebagian halnya itu mereka masih berada dalam sunnah Nabi Isa alaihissalam. Yang saat itu sudah mulai punah sebenarnya. Yang masih otentik ya? Yang masih otentik. Minimal yang kita dapati dalam secara teks ya, adalah tentang ketuhanan Yesus. Gitu, bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Nah karenanya ketika singgungan dengan Rasulullah SAW tidak langsung gitu ya melalui delegasi, menunjukkan langsung terbuka hatinya Najasyi untuk bahwa ya saya beriman kepada Nabi yang diutus di Makkah. Kan beliau juga menulis surat Rasulullah SAW kepada Najasyi. Betul. Nah, seperti itu. Artinya interaksinya juga via surat aja kan? Via surat. Karena Rasul cuma nitip, bahasanya dalam tanda kutip nitip beberapa sahabatnya agar diterima di Habasyah, di negerinya mereka. Betul. Dan Rasulullah SAW tidak mengkritik agamanya Najasyi, kan waktu itu masih Kristen. Tapi yang justru Rasulullah SAW itu mengatakan di sana ada raja yang adil, yang malah tidak dipuji Zat ya. Artinya memuji dalam konteks humanitarian, secara manusiawi gitu ya. Oke. Dan raja yang adil dan diperintahkan untuk diseru untuk hijrah ke Habasyah. Jadi beliau tidak pernah mengkritik, oh dia seorang Nasrani, tidak gitu ya. Saya rasa ini satu potret yang toleransi yang cukup baik ya. Ketika memberi suaka kepada orang-orang beriman, kemudian ada dialog di istana hingga berujung pada afirmasi Najasyi terhadap kebenaran, itu satu potret yang. Padahal yang ngajak dialognya itu juga yang mencoba lobby itu kan juga teman dekatnya. Betul sekali. Umar bin As itu kan teman dekatnya Najasyi dalam catatan sejarah kan. Iya. Lumayan kuat kalau lobby karena teman dekat, tapi ternyata Najasyi tidak memperdulikan itu. Malah menerima kaum muslimin yang jumlahnya sekian orang itu untuk ditampung, diberikan suaka ya. Dan kita juga harus ingat bahwa di sekeliling Najasyi itu ada beberapa uskup yang disebutkan menangis ketika Ja'far ibn Abi Thalib membacakan sebagian surah Maryam. Iya, ketika disuruh dengerin itu ya. Nah, uskup ini kan simbol dari otoritas gereja. Mereka mengenal Injil betul gitu kan. Iya, pakarnya lah. Dan ketika mereka menangis, nah kok ada apa nih? Itu suatu legitimasi sebagaimana Waraqah tadi. Respon orang terhadap kebenaran itu berbeda-beda. Ada yang mengafirmasinya dengan ya benar dengan lisan, ada yang dengan air mata. Karena kalau kebenaran sudah masuk susah dibendung. Kayak uskup tuh nangis-nangis gitu. Ya. Oh gitu ya dalam catatannya. Sampai membasahi buku kitab-kitab yang ada di sisi mereka. Ada berapa uskup? Ada datanya Seth? Untuk berapa yang ketika itu hadir samping Najasyi? Belum. Artinya gini, ada menarik juga sisi lain bahwa setiap penguasa itu di sekelilingnya adalah ilmuwan. Iya. Ulama. Betul. Gitu. Mau dari ulama negara agama lain kan. Ya. Bahkan di Romawi pun demikian. Seorang kaisar itu dikelilingi oleh selain para jenderalnya juga para alim ulama mereka. Ini sudah satu kesatuan lah, sepaket pembisik untuk kalian. Nah kalau berbicara tentang Heraklius lebih epik lagi. Beliau mengakui, tapi apa daya, beliau lebih mengkhawatirkan imperiumnya ya pada Allah ya. Padahal beliau mengakui kalau saya mampu, saya akan datang ke Muhammad ya. Iya, dan akan membasuh kedua kakinya. Itu kan satu penegasan yang bukan main-main dari seorang raja. Dan Heraklius itu sejak kecil di Kartagena di Afrika Utara itu dia sejak kecil selain gladiator sama ayahnya itu diajarin dua hal, Alkitab dan administrasi. Makanya beliau seorang kaisar, ayahnya itu seorang magister, pokoknya panglima militer tertinggi provinsi Syam, Bizantium. Ya. Nah, namanya Heraklius juga, jadi Herakl. Diajari si Heraklius sejak kecil itu tiga hal, gladiator, administrasi, dan Alkitab. Nah karenanya Heraklius ini seorang raja yang alim, berilmu. Nah ketika beliau mengafirmasi itu suatu hal yang saya rasa ada rantai yang tersambung antara Bahirah, Waraqah, Najasyi, Heraklius. Itu profil-profil yang nggak main-main loh Ustaz. Iya, yang mengakui itu ya. Iya, nggak main-main. Jadi memang bukan malah recehan yang mengakui Nabi itu adalah seorang Rasul ya. Bahkan petinggi-petingginya dia. Ini baru Nasrani, kita nanti berbicara tentang Yahudi Madinah. Luar biasa memang.
Tapi rasa-rasanya kita akan terus ini menggali dari antum tentang seputar sisi lain dari Sirah Nabawiyah dalam artian yang bersinggungan bersama Nabi. Betul. Dari selain kaum muslimin pastinya. Ya tadi seperti ahli kitab, pengakuan ahli kitab. Dan tadi antum juga akan tadi antum spill juga tentang bagaimana nanti Yahudi di Madinah itu seperti apa. Betul. Karena setahu kita ya sebatas saya sih sependek ilmu saya itu mungkin ya tentang perjanjian damai antara Yahudi dengan muslimin. Kemudian Yahudi sempat diusir sebab mereka melanggar perjanjian, mereka bersekutu dengan kekuatan Mekah ketika di Ahzab dan lain-lain itu. Menarik, Ustaz. Tadi seputar Najasyi sudah, dan tadi ada Heraklius tadi ya. Ada data lain tentang ini, Ustaz. Misalkan Heraklius ini kan yang beda perlakuannya sama surat Kisra. Kalau Kisra kan dirobek ya. Kalau dari sisi antum, perspektif antum, kenapa Heraklius sampai yang nggak ngerobek gitu? Nggak ngerobek kan artinya tidak berbuat macam-macam kepada surat Nabi. Pandangan antum gimana seputar itu? Ya, jadi itu salah satu mungkin bentuk itu salah satu bentuk takzim beliau, takzim terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita dapat simpulkan bahwa tadi mutawatir, Ustaz, tentang Rasulullah SAW itu sudah mutawatir, yang sudah mengendap jadi ingatan kolektif ahli kitab. Dengan ingatan kolektif itu berubah menjadi kerinduan. Bahkan disebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi pengenalan itu sudah bukan sekedar panca indera. Kalau kita mengenal soal gimana ya, Ustaz? Kalau misalnya kita melihat satu objek dengan panca indera, melihat, mendengar, itu kadang suka lupa, Ustaz. Ya. Tapi kalau pengenalan dengan ilmu, lebih membekas. Berkaitan dengan Heraklius, kenapa nggak sampai merobek itu ada sisi lain mungkin apa Ustaz menurut antum? Kenapa dia nggak sampai ngerobek surat Nabi, beda dengan perlakuan Kisra di Persia itu, Ustaz? Ya, jadi Heraklius ini karena dia seorang ahli kitab yang terdidik ilmu agama sejak kecil, kemudian puncaknya setelah bertemu dengan Abu Sufyan dengan sebuah dialog yang panjang yang sangat masyhur di kitab-kitab sirah itu. Nah, akhirnya dia bagian dari takzim dia terhadap kebenaran Rasulullah SAW itu, dan ingatannya pun tentang Nabi itu kembali pulih gitu. Dan dia merasakan bahwa inilah yang saya dapati dalam kitab-kitab. Jadi karena takzimnya itu dia tidak merobek surat. Beda dengan misalnya Khosros II ini atau Kisra. Kisra ini sebenarnya gelar ya, Ustaz ya. Iya, gelar. Dan nama aslinya siapa tadi? Sebenarnya kalau dalam kalau kita cross check dalam sejarah kontemporer itu namanya Khosros II. Ya. Ribet juga namanya, Ustaz. Nah, jadi dia tidak merobek, dan karena itu disebutkan bahwa Bizantium atau Romawi Timur itu lestari hingga berapa ratus tahun kemudian, sementara kerajaan Sasania Persia digulung sama kaum muslimin. Artinya beda perlakuan dengan surat Nabi bisa mengakibatkan itu juga, Ustaz ya. Iya. Baik, Ustaz Ismani. Menarik sebenarnya pembahasan yang tadi. Kita nih punya pembahasan, khususnya antum punya pembahasan yang dari sisi lain tentang Sirah Nabawiyah itu, Ustaz. Dan artinya ini sebagai perspektif lain buat tambahan ilmu kita sebagai seorang muslim, khususnya teman-teman taslih juga dan umat Islam seluruhnya. Dan kalau boleh ini, Ustaz, saya tahu apa sebenarnya ujungnya dari kenapa antum beberkan data-data itu, yang mungkin kalau nggak salah antum sedang menulis juga tentang ini, Ustaz ya. Iya. Kalau boleh spill lah gitu, mungkin spill ujungnya ini mau kemana gitu kira-kira. Baik, jadi memang telusuran ahli kitab ini salah satu yang Anda hendak tuju insya Allah adalah karena bukan semakin banyak, masih lestari klaim-klaim sejak zaman Nabi hingga hari ini bahwa Rasulullah SAW itu tanda kutip membuat-buat sendiri ajarannya, bahwa kitab suci umat Islam itu tidak lain adalah produk intelektual dari seorang manusia. Ujungnya mau ke sana mereka. Dan ternyata
klaim semisal itu yang disuarakan oleh para akademisi di Barat gitu Ustaz. Ternyata kalau kita telusuri itu malah jauh dari kesan akademik atau bahkan tidak ilmiah. Tidak ilmiah sama sekali. Nah, tidak ilmiah dan memaksakan, tetapi ia terus dikemas dan digaungkan dalam kemasan yang berbeda, dalam redaksi yang berbeda, bahkan hingga hari ini, dan sangat disayangkan juga sampai diteruskan oleh seorang yang kita kenali lahirnya itu Muslim gitu misalnya Ustaz. Nah itu sih sebenarnya itu. Karena tuduhan atau klaim ini akan terus sampai hari kiamat. Ya berarti poin ini artinya tidak banyak orang yang artinya mungkin fokus, ataupun kalau fokus mungkin banyak terskip lah, terdinai oleh orang-orang atau kaum muslimin sendiri, karena mereka itu sangat rapi biasanya menarget sesuatu. Seperti Antum tadi bilang, dengan celah lewat manapun gitu. Yang kita juga mungkin lewat nanti insya Allah bukunya Ustaz Wisnu ini bisa memberikan tambahan ilmu untuk sebagai benteng bantahan untuk mereka gitu. Bantahan atau setidaknya ajakan, ayo deh. Ajakan. Ayo kita berpikir, kan